Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Arumiji Astuti Channel. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana menyusun SKP tahun 2022. Video ini merupakan ringkasan dari hasil sosialisasi pada tanggal 11 April dan kemarin pada tanggal 14 April 2022. Semoga video ini akan membantu Bapak Ibu guru utamanya dalam menyusun SKP tahun 2022. Nah, 7 prinsip penyusunan SKP pada tahun 2022 yaitu top down, artinya nanti kita akan menyusun rencana kerja berdasarkan rencana kerja dari atasan kita. Kemudian ada keterkaitannya dengan rencana kerja dari atasan kita, kemudian efisien. Nah, jadi tidak usah terlalu banyak atau muluk-muluk, tetapi cukup apa yang nanti bisa kita capai, apa yang akan bisa kita laksanakan dalam 1 tahun ini. Kemudian memperhatikan peraturan, jadi kalau kita nanti menggunakan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihat, bisa mendownload juga Permen PAN-nya. Ini sudah lama sekali Bapak Ibu sudah biasa kita gunakan sebagai pegangan untuk mengerjakan dupak. Kemudian SKP ini adalah tanggung jawab personal, jadi silahkan Bapak Ibu mengerjakan sendiri, diusahakan, diupayakan bisa menggunakan simpek ini secara mandiri. Jadi tidak tergantung pada operator. Apalagi ini yang PNS muda, silahkan mengerjakan sendiri, jangan tergantung pada operator. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengontrol rencana kerja yang akan dibuat selama 1 tahun, apa saja yang akan dicapai. Kemudian penyusunan SKP tahun 2022 paling lambat disimpek itu tanggal 30 April 2022. Jadi kalau sekarang tanggal 15 ya masih ada 15 hari lagi. Silahkan dimulai untuk membuat. Kemudian nanti permintaan tanda tangan kepada atasan pejabat penilai, kepada penilai kita itu melalui satu pintu melalui ruang pelayanan publik di Disdikpora. Dimulai tanggal 18 April sampai dengan tanggal 29 April. Nah, tanda tangan ya, untuk tanda tangan utamanya untuk guru SD. Ini nanti kalau yang masih 3A, 3B itu pada Kabid Pendidikan. Nanti sama berarti 3C, 3D juga Kabid Pendidikan. Dan untuk yang masih CPNS itu nanti kepada Kasih. Jadi kalau Kabid Bu Aminah, Kasihnya nanti Bu Isti. Atasan pejabat penilainya itu nanti kalau Kabid Kadisdik, Bu Isti juga, kalau Bu Isti berarti nanti kepalanya Kabid. Atasan pejabat penilainya Kabid di sini ya. Kalau yang menilai Bu Kabid, Bu Aminah, berarti di sini kepala Disdikpora Pak Asep. Tapi bagi yang CPNS, di sini masih Bu Isti. Di sini berarti Bu Aminah, Kepala Kabid Pendidikan. Kemudian untuk guru yang 4A, 4B, Kepala Dinas, Kepala Distrik, kemudian atasannya asisten 3. Nah, itu ringkasan singkat supaya kita paham apa saja yang dipersiapkan sebelum masuk ke simpek. Bapak Ibu, sebelum kita membuat SKP melalui simpek terlebih dahulu, kita membuat matriksnya. Nah, di sini saya sudah membuat matriksnya. Kalau kemarin matriksnya dari dinas banyak sekali, saya singkat saja. Ini khusus untuk guru SD. Ini SKP-nya Kabid, SKP dari Bu Kabid seperti ini. Nanti kita akan mengaitkan dengan SKP kita. Jadi kita harus rencana kinerja atasannya kita lihat punya Kabid. Nah, di sini saya memilih ini ya Bapak Ibu, tercapainya penilaian dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga pendidikan.
yang terukur. Nah, saya masukkan di sini. Nah, apa saja sih kalau kinerja utamanya seorang guru? Seorang guru itu sesuai di Permenpan, Ibu-ibu, berarti nanti melaksanakan proses pembelajaran, penilaian, evaluasi, nah yang ada di Permenpan. Itu terus kalau sudah berarti di sini sudah ditulis rencana kinerjanya, di sini hasilnya berarti ternilainya kinerja guru. Jadi Bapak Ibu menggunakan hasil ya, bukan kata kerja. Di sini terlaksananya proses pembelajaran, ini bukan melaksanakan berarti, ini masih kata kerja. Terlaksananya proses pembelajaran. Dan kualitasnya, persentase program pembelajaran, ketepatan waktu pelaksanaan. Nah, nanti untuk proses pembelajaran, angka kreditnya paket ya Bapak Ibu. Ada menjadi wali kelas kalau di guru SD, kalau guru SMP wali kelas sebagai tambahan. Pembimbingan, proses pembimbingan. Itu nanti paket disesuaikan dengan jabatannya. Kalau saya masih 3C, berarti nanti nilai saya 20,25. Jadi silahkan Bapak Ibu menyesuaikan saja golongan berapa. Kemudian kinerja utama guru, selain tadi proses pembelajaran, itu ada PKB. Nah, pada PKB nanti Bapak Ibu bisa dipilih, Bapak Ibu akan melaksanakan apa saja. Misalkan pengembangan diri, publikasi ilmiah, ataupun karya inovatif. Karena saya hanya akan membuat 2 saja PKB di tahun ini, ya saya tuliskan 2. Kalau Bapak Ibu mau 3, ya boleh. Pengembangan diri iya, publikasi ilmiah iya, kemudian karya inovatif iya, dituliskan, berarti ada 3 ditambahkan. Kemudian untuk kinerja tambahan, ini berarti Bapak Ibu, kalau di buku Kabit tidak ada kinerja tambahan ya, kita bisa menyesuaikan saja. Nah, di sini. Kalau kinerja tambahan pada guru kan ada sebagai pembimbing ekstrakurikuler, bisa pengawas ujian sekolah bagi yang mengawasi, organisasi profesi, organisasi pramuka, kemudian apa lagi ya? Bisa lah itu yang biasa dimasukkan di dupak itu. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke simpeknya. Setelah selesai matriks dibuat, sekarang kita masuk ke simpek ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah masuk ke simpek, bisa langsung klik di sini. Kalau belum, Bapak Ibu tuliskan simpek.kebumenkab.go.id. Nah, sudah masuk. Kemudian buka data personal kita. Bapak Ibu pastikan sudah tahu nama pengguna atau username dan passwordnya. Sebaiknya Bapak Ibu tahu sendiri, disimpan yang baik nama pengguna dan passwordnya supaya ketika akan update di simpek ataupun membuat SKP sudah mudah dan tidak bergantung pada operator. Karena sebenarnya sejatinya menyusun SKP ini adalah tugas masing-masing personal. Oke, ini nama pengguna saya, kemudian kata kuncinya silahkan dimasukkan, kemudian login. Ya, kita pilih tanda pensil ini, edit ya, kita edit. Pastikan data pokok sudah terisi penuh, termasuk vaksinnya. Email aktif sudah pasti ya, kemarin juga sudah diwajibkan untuk mengisi email aktif. Data pokok sudah, kemudian posisi dan jabatan. Nah, di posisi dan jabatan, untuk NIP pejabat penilai, diisi NIP. Karena saya masih golongan 3C, maka maka pejabat penilai saya adalah Kabid Dikdas, Kabid SD, yaitu Ibu Aminah SPD MM. Masukkan
nomor NIP-nya. Setelah itu, jangan lupa untuk masukkan NIP atasan pejabat penilai, berarti atasannya Kabid, berarti Kepala Dinas Kadisdikpora, Pak Asep. Masukkan NIP-nya, kemudian pilih periode penilaiannya 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2022. Jangan lupa untuk klik simpan. Setelah itu kita masuk ke PPK. Nah, di PPK ini sudah tadi ya, sudah sesuai nama saya, nama pejabat penilai saya, Bu Kabid. Kita klik SKP 2022. Nah, untuk mengisi SKP, karena tadi kita sudah buat matriks, kita tinggal mengcopy saja dari matriks yang sudah dibuat. Ya, contohnya di sini ada kinerja utama dan kinerja tambahan. Ini kinerja utama, kinerja tambahan. Nah, langsung saja kita ambil dari metrik yang tadi. Mohon maaf bila tidak terlihat karena saya ambil screen saja, tidak keseluruhan. Kita ini copy tercapainya penilaian dan pengembangan. Nah, kita kopikan di sini, Ctrl V. Dah, rencana kerja kita masukkan dari metrik yang tadi, rencana kerja. Ternilainya kinerja guru. Kita kopikan di sini. Nah, kemudian aspek kuantitas ambil lagi dari metrik. Kuantitas terlaksananya proses pembelajaran. Masukkan, Ctrl V. Sudah, targetnya 1 dalam setahun, satuannya dokumen PKG. Setelah itu aspek kualitasnya ambil lagi dari PKG, presentasi program pembelajaran. Oke. Sudah, targetnya 100%, aspek waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Dan kemudian targetnya selama 12 bulan. Nah, kemudian nilainya karena saya masih golongan 3C, maka saya masukkan nilai angka kreditnya 20,25. Kemudian jangan lupa klik simpan. Nah, kalau sudah simpan, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nih, yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, nomor 3 juga sama. Nanti langsung ambil dari matrik, tinggal di copy pastekan. Nah, kalau yang unsur tambahan bagaimana? Sama juga. Sama juga. Sekarang untuk kinerja tambahan juga sama. Cara membuatnya, kinerjanya di sini kinerja tambahan, diklik seperti ini, langsung ambil dari matriknya, tersedianya data. Kita masukkan Ctrl C, pastekan di sini. Rencana kerjanya ambil juga dari matrik, terlaksananya kegiatan organisasi profesi. Kita pastekan di sini. Aspek kuantitasnya, nah untuk aspek kuantitas nanti Bapak Ibu tergantung apakah Bapak Ibu jadi pengurus atau anggota. Kalau sebagai pengurus, berarti terlaksananya kegiatan sebagai pengurus PGRI. Kalau Bapak Ibu sebagai anggota, ya terlaksananya kegiatan sebagai anggota PGRI. Targetnya berapa? 1. Satuannya, kalau pengurus itu satuannya SK. Tapi kalau pada anggota, satuannya KTA. Gitu. Karena saya pengurus, saya tulis SK. Kalau Bapak Ibu anggota, gunakan KTA. Aspek kualitasnya, copy lagi dari metrik presentase keterlaksanaan kegiatan. Nah, targetnya berapa? 100%. Aspek waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, targetnya selama 12 bulan. Nah, angka kreditnya berapa? Kalau sebagai pengurus itu 1, kalau sebagai anggota 0,75. Masukkan juga keanggotaan yang menjadi anggota. Nah, ini anggota
profesi PGRI, dan organisasi kepramukaan. Nah, mudah sekali Bapak Ibu. Setelah selesai, kemudian dicetak SKP-nya. Nah, cetak SKP-nya kita simpan dulu di PDF. Kita print PDF dulu. Settingannya jangan lupa Bapak Ibu untuk nyetingnya itu apa ya? Ini tadi sudah ya. Landscape Bapak Ibu, landscape-nya jangan lupa. Ukurannya karena tadi 100% itu terlalu besar, maka saya kecilkan jadi 90. Kalau sudah tinggal print, di print Bapak Ibu, beri nama SKP. Nah, kemudian masukkan, dipilih Bapak Ibu mau nyimpannya di mana, save. Nah, sudah jadi Bapak Ibu, sudah selesai menyusun SKP-nya. Ini SKP-nya seperti ini, sudah jadi. Nah, SKP-nya Bapak Ibu nanti menyesuaikan sesuai dengan apa yang akan dibuat dalam 1 tahun. Jadi kalau mau publikasi PKB-nya ada publikasi ilmiah, pengembangan diri, karya inovatif, tambahkan saja. Kalau di kerja tambahan mau ada pembimbing ekstrakurikuler juga boleh ditambahkan. Seperti itu, semoga bermanfaat untuk link-link contoh-contoh SKP, contoh metrik, nanti saya share di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.